benci. Betul itu. Waktu lumah tuh fitnya dan setiap sesuatu yang kalian benci, ya kan? Istighosah, males, hataman, baca Quran, apa nyentak ya, nyentak Quran gitu, ya kan? Paling cuma satu. Paling cuma satu. Itu menunjukkan bahwa itu sesuatu yang kita benci, ya kan? Pasti kan kita benci. Nyentak yang cuma satu. Kalau mantu tibu fitunya dan sesuatu yang kita benci di dunia, kurban itu adalah kurban lima tuhibbu indallah, terhadap apa yang dicinta, yang kau cintai di sisi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga kita bisa hadir di majelis yang penuh pahala ini. Kedua, sampaikan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan ngaji kita, yakni tentang An Abdillah bin Bushr, dari Abdillah bin Bushr. Abdillah bin Bushr ini sahabatnya Nabi, levelnya sahabat. Jadi An Abdillah bin Bushr, dari Abdillah anak dari Bushr, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi ia. Ia mengatakan anna rajulan. Jadi Abdillah bin Bushr ini mengatakan anna rajulan, ada, bahwasanya ada seorang laki-laki. Jadi cerita suatu ketika ada seorang laki-laki kola bertanya sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaan seorang laki-laki ini? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Jadi kalau ada hadis yang ada apa, ada ucapan, ada kalimat, nama panggilannya itu ya Rasulullah, itu maknanya ini, maknanya khusus. Jadi ya Rasulullah itu kan berarti maknanya wahai utusannya Allah, begitu. Jadi maknanya kalau panggilannya itu memanggil itu ya Rasulullah, kenapa bukan ya Nabi Allah? Jadi kalau panggilannya itu ya Nabi Allah, itu biasanya maksudnya memang kau Nabi untuk dirimu sendiri, gitu. Ya, jadi kalau ya Nabi Allah, wahai seorang Nabi Allah, gitu biasa. Tapi kalau panggilannya ya Rasulullah, itu pertanyaan ini, panggilan ini itu dengan maksud bahwa engkau itu utusan Allah dan engkau adalah seseorang yang menyampaikan wahyunya Allah. Artinya panggilan yang menunjukkan permintaan nasihat, gitu. Jadi sama kayak gini, kalau kita ketemu seseorang, misalkan ya
Mas Rijal adalah minta jenazah ya, gitu ya. Di sini menyebutkan ya Rasulullah panggilnya itu pingin gitu ya. Menyebutnya itu ya Rasulullah, pasti redaksinya berikutnya itu minta nasihat gitu. Jadi ya Rasulullah, wahai utusannya Allah, gitu kan. Inna syara'i al-Islam, sesungguhnya aku mendapati banyak sekali syariat-syariat Islam. Nah ini cocok sama kita ini. Jadi laki-laki itu mengeluh kepada Nabi. Jadi wahai Rasulullah, sungguh banyak sekali syariat-syariat Islam itu, banyak sekali buku-buku Islam, sungguh banyak sekali aturan-aturan Islam itu, ya kan? Qad kafurat alayya, sungguh banyak apa aturan-aturan yang ada di Islam itu, sungguh banyak hukum-hukum Islam itu. Jadi keluh ini, orang itu keluh sama Nabi. Nah ini persis sama kita ini. Jadi orang ini pas banget sama kita ini. Banyak banget keluh ya kan. Habis bangun tidur sholat subuh. Sholat subuh, enak-enak kerja siang-siang terus sholat lagi, sore sholat lagi, sholat maghrib lagi, sholat isya lagi, belum habis itu suruh ngaji lagi, suruh pikiran lagi, buahnya orang enak-enak tidur ya. Ya kan, banyak banget ini ya Rasulullah, banyak banget ini. Ya syara'i al-Islam, banyak sekali ini syariat Islam. Ya, makanya terus kemudian, nah ini kita juga ini persis pola kita. Fa'akhbirni bisyai'in, maka kabarkan untukku, gitu. Maka kabarkan untukku, maka ajarkan aku. Fa'al ini semakna juga dengan kata fa'alimni, gitu ya. Ya. Jadi ajari aku, ceritakan kepadaku bisyai'in, terhadap sesuatu apa atasyabbathu bihi, yang aku bisa berpegang teguh pada itu. Nah jadi minta keringanan, minta sih gampang lah, pusing nggak, aku nggak mampu gitu kan, ya kan. Suruh ngaji tajwid, suruh ngaji itu pokoknya banyak banget, ya kan. Nah, makanya katanya fa'akhbirni bisyai'in atasyabbathu, maka kabarkan aku tentang hal saja yang mana satu hal itu bisa pegang teguh. Kemudian kata Nabi, qala la yazal, kalau demikian kata Nabi, hendaknya engkau senantiasa apa? Lisanuka, lisanmu apa? Rotban, itu basah. Basah dengan apa? Dzikrillah, dari berzikir kepada Allah. Enteng. Insya Allah kita ini enggak habis-habis berzikir sama Allah. Saya yakin, coba ini aturan-aturan Islam dulu. Kalau sholat zakat puasa itu kan udah jelas ya kan. Makan barang haram, ayo makan barang, coba ini kita makan barang haram aja ini. Yakin kita nggak pernah makan barang haram? Rumit kan? Makan barang haram aja, nggak pernah dolim sama orang, nggak rumit, ya kan? Rumit. Kalau sudah ada sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, insya Allah gampang gitu kan. Insya Allah bisa kita lakukan walaupun sulit. Tapi yang kecil-kecil, aturan kecil, zakat, aturan sholatnya seperti ini, ya kan? Niatnya seperti ini, rumit lah, ya kan? Banyak aturannya, ya kan? Makanya saking rumitnya itu ngeluh, ya, orang ini ngeluh. Makanya tunjukkan kepadaku satu hal yang mana satu hal itu bisa aku pegang teguh. Terus kemudian kata Nabi, hendaklah kamu senantiasa lisanmu
hendaklah senantiasa agar selalu basah dengan mengingat Allah. Dan alhamdulillah ya, di sini nih masjid kita ini insya Allah ruhnya ruh pesantren. Sudah kita bawa jadi ruh pesantren, mulai dari Yasin Tahlil setiap Sabtu kita Yasinan di kita sekali ada surat ya kan, surat Al-Fatih, surat Al-Waqiah, surat Ar-Rahman, Al-Waqiah, Al-Mulk, bulan Istighosa setiap sebulan sekali, dan setiap 3 bulan sekali kita khataman Al-Quran. Saya kira ini nikmat yang luar biasa, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah, ya kan? Karena saya kira nggak semua orang bisa ketemu seperti ini, gitu. Nggak komunitas yang seperti ini, gitu. Ada gurunya, nggak ada muridnya, ya modal ini. Ya kan, ada orangnya tapi nggak ada gurunya, nggak jalan. Semuanya saling menguatkan, gitu. Sehingga ruh pesantren di sini ini saya kira adalah nikmat, gitu kan, nikmat buat kita semuanya. Betul gitu kan, nggak di kampung-kampung itu nggak semuanya, gitu ya, nggak semuanya. Tapi kalau di pesantren insya Allah seperti ini, gitu, ruh seperti ini, gitu. Sebab itu mudah-mudahan ada satu nasihat seorang sufi yang tadi saya share itu bagus sekali. Kata sang sufi ini, kullu ma tuhibbuhu fid dunya, setiap apa yang kalian cintai, yang engkau cintai di dunia, itu adalah kurban lima tubghituhu fil akhirah, terhadap apa yang engkau benci di akhirat. Paham gak maksudnya ini? Setiap sesuatu yang kau cintai di dunia itu adalah kurban terhadap sesuatu yang kau benci di akhirat. Jadi apa yang kita sukai di dunia, yakinlah itu yang akan kita benci di akhirat. Berarti apa itu maksudnya? Harta kita cintai, ya. Insya Allah kalau harta yang gak kita gunakan dengan betul, maka harta ini akan betul-betul kita benci di akhirat. Jabatan kita senangi, kita di ketua RT, jadi ketua RW, jadi manajer, jadi bos dan lain sebagainya, sesuatu yang kita senangi. Tapi kalau nggak kita manfaatkan dengan betul, nanti di akhirat adalah tubibu fil akhir, akan menjadi sesuatu yang akan kita cintai. Tapi kalau tidak betul kita mencintainya, maka wanita yang kita cintai di dunia justru akan menjadi sesuatu yang akan kita benci nanti di akhirat. Makanya terus kemudian lanjutan kata-katanya menarik, wa kullu ma tubghidu fid dunya, dan apa-apa yang kalian benci di dunia. Apa yang kita benci? Sholat. Pagi subuh benci, ya benci. Sholat dulu mana, sholat asar mana, sholat maghrib mana, sholat isya mana, terus kita benci, ya kan? Benci di dunia itu kita di sholat benci, baca Quran benci, terus zikir Yasin tahlilan terus kita benci, mual. Bener, saya juga anak masa tuh, ya Allah, Yasinan mana? Lagi capek-capeknya Yasinan mana? Aduh, ya mana ini lagi?
benci. Betul itu. Waktu lumah tuh tipu fitunya dan setiap sesuatu yang kalian benci, ya kan? Istighosa, males, hataman, baca Quran apa nyentang ya, nyentang Quran tuh, ya kan? Paling cuma satu. Paling cuma satu. Itu menunjukkan bahwa itu sesuatu yang kita benci, ya kan? Pasti kan kita benci. Nyentang yang cuma satu. Kalau matu tibu fitunya dan sesuatu yang kita benci di dunia, kurban itu adalah kurban lima tuhibbu indallah, terhadap apa yang kau cintai di sisi Allah. Jadi justru sesuatu yang kita benci di dunia, justru itu adalah sesuatu yang sebetulnya kau cintai di sisi Allah. Nah, jadi mudah-mudahan kita ini nggak termasuk yang tadi ya, kita nggak, ya kita benci tapi ya jadi kita sukai. Mudah-mudahan kita terkebalikannya ya. Jadi apa yang dicintai, apa yang kita cintai di akhirat, itu adalah yang kita cintai di dunia. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa yang kita benci di dunia, ya kan, yang betul-betul apa yang kita benci di dunia adalah yang dibenci oleh Allah. Betul-betul apa yang kita benci di dunia adalah yang dibenci oleh Allah. Oleh Allah. Oleh Allah. Kita senantiasa istiqomah, ya, istiqomah untuk berzikir kepada Allah, istiqomah agar lisan kita tidak pernah kering, ya. Mudah-mudahan walaupun setiap hari kita sholat menghadap ke Allah, ngaji di sini, bersilaturahim. Kalau setiap hari mungkin kita jarang ketemu tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, karena kita fokus keluarga kita, maka komunikasinya mungkin saja, komunikasinya sholat saja ke Allah. Maka setiap minggu kita komunikasinya juga bersilaturahim dan berzikir, sehingga lisan kita nggak pernah kering. Setiap bulan juga lisan kita nggak kering-kering, gitu kan. Setiap 3 bulan juga mau kering, nggak kering-kering. Mudah-mudahan lisan kita ini nggak pernah kering dari berzikir kepada Allah. Baik Bapak yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan lisan kita ini nggak pernah kering daripada berzikir kepada Allah, yaitu mengingat Allah, selalu mendekatkan mendekatkan jiwa dan diri kita kepada Allah. Sebelum kita akhiri dengan doa seperti biasa, mari kita bersolawat juga, selalu membaca juga dalam ingat Allah dan juga dalam bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Halaman 96 nomor 15.